Lovely and Hart 2. Oleh, sebuah cerita. Bab 1. Pagi itu, suasana masih sejuk ketika Hart tiba di gerbang sekolah tepat pukul 6. Matahari baru saja muncul, dan hanya ada suara burung yang berkicau serta daun-daun yang bergoyang diterpa angin pagi. Sekolah masih sepi, namun di ujung jalan, Hart melihat sosok yang ia tunggu, Lovely dengan seragam rapi dan rambut pirangnya yang dikepang sederhana. Lovely melambai ceria. Kau cepat sekali sampai. Hart tersenyum, memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Aku kan janji nggak telat. Lagi pula, kalau aku lambat, siapa yang akan menemanimu mengumpulkan sampah? Lovely tertawa kecil sambil mendekat. Kau memang jago membuat alasan. Mereka berjalan masuk ke halaman sekolah yang masih kosong. Hanya ada tumpukan daun kering dan beberapa bungkus plastik bekas di sudut-sudut. Lovely mengambil tongkat penjepit sampah, sementara Hart mengambil kantong plastik besar. Siap partner? Tanya Lovely sambil mengangkat tongkat penjepit seperti pahlawan memegang pedang. Siap partner. Balas Hart dengan gaya seperti kobau, membuat Lovely tertawa. Mereka mulai bekerja sambil bercanda sepanjang waktu. Lovely mencoba memungut daun kering, tapi tongkatnya malah menjepit salah satu sepatu Hart. Hei, kau mengira sepatuku sampah? Protes Hart sambil tertawa. Wups, maaf, tapi warnanya memang seperti daun, jawab Lovely sambil mengangkat bahu, lalu terkikik. Tidak mau kalah, Hart pura-pura menjatuhkan kantong plastik besar di dekat Lovely. Oh tidak, sampah ini berat sekali. Apa kau bisa membantuku, Nona? Lovely memutar matanya, lalu dengan sengaja menepuk pundaknya dengan tongkat penjepit. Kau ini drama sekali, Hart. Pagi itu terasa lebih cepat berlalu karena tawa mereka. Saat teman-teman dan guru mulai berdatangan, mereka sudah menyelesaikan tugas dengan rapi. Wah, kalian rajin sekali, komentar Burani, salah satu guru, sambil tersenyum. Lovely dan Hart hanya saling melirik, lalu mengangguk. Pagi-pagi memang harus dimulai dengan kerja keras, Bu, jawab Hart, mencoba terdengar serius, meskipun Lovely hampir tertawa mendengarnya. Sepulang sekolah, mereka kembali berjalan kaki bersama seperti biasa. Jalanan yang mereka lewati adalah jalan yang sama setiap hari, melewati warung kecil, taman, dan deretan pohon rindang di pinggir trotoar. Tapi hari itu terasa lebih istimewa. Kau capek enggak? Tanya Hart sambil melirik Lovely. Lovely menggeleng. Tidak. Malah aku suka berjalan seperti ini. Rasanya tenang. Hart tersenyum, lalu menunjuk ke sebuah toko kecil di ujung jalan. Mau berhenti sebentar? Aku traktir es krim. Lovely mengangguk antusias. Tentu saja. Mereka berhenti di toko itu dan membeli 2 es krim coklat. Sambil melanjutkan perjalanan, mereka menikmati es krim dengan langkah santai. Aku ingat waktu kita pertama kali sekelas, kata Lovely tiba-tiba. Waktu itu kau begitu pendiam, tapi sekarang... Sekarang aku apa? Tanya Hart sambil menaikkan alis, pura-pura penasaran. Sekarang kau jadi lebih menyebalkan, jawab Lovely dengan senyuman jahil. Hart tertawa. Mungkin karena aku menemukan seseorang yang membuatku nyaman. Lovely tidak menjawab, hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Kata-kata Hart selalu membuatnya merasa spesial. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah Lovely, Lovely berhenti di depan gerbang dan menatap Hart. Terima kasih untuk hari ini. Rasanya menyenangkan sekali. Hart mengangguk. Aku juga. Sampai besok ya. Lovely mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Hart melanjutkan perjalanan pulang sambil tersenyum, merasa bahwa hari-hari sederhana seperti ini bersama Lovely adalah momen yang paling berharga dalam hidupnya. Suatu malam, suasana rumah Hart begitu hening, kecuali suara detak jam di ruang tamu. Hart duduk di meja belajarnya, memandangi telepon tua yang ada di ruang tamu, lengkap dengan kunci bundar yang dipasang ayahnya di lubang angka. Ia menggoyang-goyangkan pulpen di tangannya, menunggu. Telepon itu akhirnya berdering. Hart segera melompat dari kursinya, memastikan tidak ada yang melihat, lalu mengangkat gagang telepon dengan cepat. Halo? Suaranya nyaris berbisik. Hart, kau benar-benar menunggu ya? Suara Lovely terdengar ceria di ujung sana. Tentu saja. Aku tahu kau pasti menelepon, jawab Hart sambil tersenyum kecil.
Ia melirik ke arah kamar orang tuanya, memastikan mereka belum keluar. Lovely tertawa pelan. Kau tahu nggak? Ini sudah telepon ketiga yang aku pakai malam ini. Ibu sampai memelototiku karena aku tidak berhenti bicara. Hart terkikik. Sepertinya aku harus berterima kasih pada ibumu. Kalau tidak, aku pasti bosan karena telepon di rumah ini selalu terkunci. Lovely terdiam sebentar, lalu dengan nada jahil berkata, "Kau kan punya trikmu sendiri. Kapan kau ajari aku kode Morse di telepon itu?" Hart mendesah dramatis. Itu teknik rahasia Lovely. Tidak bisa sembarang orang tahu. Oh ya? Lovely menantang. Lalu kenapa aku mendengar suara? Tik tik tik. Waktu kau meneleponku minggu lalu, kau benar-benar mengetuk gagang telepon untuk bilang, "Halo." Hart tertawa, mencoba menutupi rasa malu. Itu improvisasi, oke? Ayahku selalu tahu kalau aku menggunakan telepon secara langsung, jadi ini satu-satunya cara. Lovely tidak bisa menahan tawanya. Kau ini benar-benar unik, Hart. Kalau ada lomba mengakali telepon, kau pasti juara. Kadang, saat Lovely yang menelepon, pembicaraan mereka berlangsung begitu lama sampai waktu terasa melayang. "Apa kau tahu?" kata Lovely suatu malam. "Seandainya kita bisa berbicara tanpa batas waktu, aku mungkin tidak akan pernah menutup telepon ini." Hart terdiam sebentar, merasa dadanya hangat mendengar ucapan itu. "Aku juga, Lovely. Tapi mungkin kita harus menabung dulu untuk beli telepon kabel sendiri." Lovely terkikik. "Itu ide yang bagus. Kita patungan ya." Namun, tidak semua telepon berjalan mulus. "Lovely." Terdengar suara tegas ibu Lovely di latar belakang suatu malam. Lovely langsung terdiam. Oh, ibu memergokiku lagi." "Berapa lama kau bicara kali ini?" tanya Hart dengan nada setengah bercanda. Lovely menutup mulut gagang telepon dan terdengar membela diri di latar belakang. "Ibu, aku sedang bicara dengan temanku. Tidak lama lagi, janji." Setelah beberapa saat, Lovely kembali ke telepon dengan suara yang lebih pelan. "Hart, aku harus tutup sekarang. Ibu mulai mengancam akan mencabut kabel telepon." Hart tertawa pelan. "Baiklah. Besok kita lanjutkan di sekolah, ya?" "Ya, sampai besok, Hart." Namun sebelum menutup telepon, Lovely selalu berbisik, "Selamat tidur, Hart," dengan suara lembut yang membuat Hart tersenyum sepanjang malam. Malam-malam mereka yang penuh canda, cerita, dan sedikit keberanian menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan mereka. Meski kadang harus menghadapi orang tua yang kesal atau aturan rumah yang ketat, mereka selalu menemukan cara untuk terus terhubung. Mungkin sederhana, tapi itu adalah bukti betapa mereka saling peduli, meski hanya lewat suara di ujung telepon. Pagi itu, matahari bersinar cerah di halaman sekolah, dan Hart sedang duduk di bangku panjang sambil memegang sebuah buku sketsa. Dengan pensil di tangan, ia menyelesaikan sentuhan terakhir pada gambar yang baru saja dibuatnya. Lovely datang menghampiri dengan langkah ringan. "Hei, apa yang kau gambar kali ini?" tanyanya, melongo ke arah buku sketsa Hart. Hart tersenyum misterius dan menutup bukunya. "Rahasia." Lovely cemberut manja. "Ayolah, Hart. Aku tahu kalau itu pasti ada hubungannya denganku." Hart tertawa, lalu perlahan membuka kembali buku sketsanya. Di dalamnya ada sebuah gambar karikatur Lovely yang sedang memegang telepon dengan wajah panik, sementara di belakangnya, ibunya terlihat marah sambil menunjuk jam dinding. Di sudut lain gambar, ada Hart yang terlihat santai memegang gagang telepon dengan ekspresi geli. Lovely menatap gambar itu, lalu tertawa terpingkal-pingkal. "Hart, ini lucu sekali. Lihat wajah ibuku. Kau benar-benar berbakat." "Jadi kau suka?" tanya Hart dengan senyum penuh kemenangan. "Sangat suka." Lovely menjawab sambil mengambil buku sketsa itu. "Boleh aku simpan?" Hart pura-pura berpikir, menggaruk dagunya dengan gaya dramatis. Aku tidak yakin. Gambar ini sangat berharga, kau tahu." Lovely menyipitkan matanya, menatap Hart dengan penuh kecurigaan. "Apa maumu, Hart?" Hart tersenyum lebar. "Barter. Kalau kau mau gambar ini, kau harus membuatkan sesuatu untukku." Lovely tertawa kecil. "Oke,
Apa yang kau mau? Puisi, jawab Hart tanpa ragu. Lovely terkejut sesaat, lalu mengangguk dengan senyum lebar. Baiklah. Tapi jangan menyesal kalau puisiku membuatmu menangis karena terlalu indah. Hart tertawa. Kalau begitu kita sepakat. Kau dapat gambarnya setelah aku dapat puisinya. Di jam istirahat, Lovely sudah duduk di bawah pohon sambil menulis sesuatu di selembar kertas. Hart menghampirinya dengan rasa penasaran. Jadi, bagaimana puisimu? Lovely menyerahkan kertas itu dengan senyum penuh percaya diri. Baca sendiri. Jangan terlalu terharu ya. Hart menerima kertas itu dan mulai membaca. Untukmu, Hart. Ada di ujung telepon, suaramu membuatku tertawa. Meski ibuku memarahi, aku tak peduli. Apa salahnya? Kau yang selalu menggambar dunia dengan caramu. Membuat segalanya terasa lebih indah dan lucu. Setiap kata, setiap candamu, membuat hariku selalu penuh warna baru. Dan jika waktu berhenti saat kita bersama, aku tak butuh apa-apa lagi di dunia. Hart membaca sambil tersenyum, lalu menatap Lovely dengan mata berbinar. Lovely ini, sempurna. Lovely mengangkat bahu, pura-pura santai. Yah, aku kan berbakat. Hart tertawa kecil dan menyerahkan buku sketsanya. Oke, sesuai janji. Gambar ini milikmu. Lovely menerima buku itu dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Hart. Aku akan menyimpannya baik-baik. Kau tahu, kata Hart sambil menatap Lovely, aku tidak menyangka barter seperti ini bisa membuatku merasa sangat senang. Lovely tersenyum lembut. Aku juga. Terima kasih untuk semuanya Hart. Hari itu, sketsa dan puisi menjadi pengikat baru dalam hubungan mereka, sederhana tapi penuh makna, seperti mereka berdua. Matahari mulai condong ke barat saat Hart dan Lovely berjalan bersama menuju rumah Lovely. Langit sore tampak memerah, angin sepau-sepau berhembus lembut, tapi di hati Lovely ada sedikit kegelisahan. Hart, kau kelihatan lebih diam dari biasanya, kata Lovely sambil melirik sahabat sekaligus pacarnya itu. Hart memaksakan senyum kecil. Aku baik-baik saja Lovely. Mungkin aku hanya lelah. Namun, Lovely tidak bisa mengabaikan wajah Hart yang pucat dan keringat yang mulai membasahi dahinya. Kalau kau sakit, kau harus bilang. Lovely menegur dengan nada khawatir. Hart menggeleng pelan. Aku nggak apa-apa, sungguh. Namun, langkah mereka semakin mendekati rumah Lovely, dan Hart mulai kehilangan keseimbangan. Hart? Lovely berhenti berjalan, menatapnya dengan panik. Hart mencoba menjawab, tapi pandangannya mulai kabur. Sebelum Lovely bisa berbuat apa-apa, tubuh Hart tiba-tiba ambruk ke tanah. Hart! Lovely berteriak, suara tangisnya langsung pecah. Ia berlutut di sebelah Hart, mengguncang-guncang bahunya. Hart bangun. Jangan seperti ini, kumohon. Air mata Lovely mengalir deras, rasa takut menyelimuti dirinya. Ia menggenggam tangan Hart yang terasa dingin dan menggigil. Kau janji Hart, Lovely terisak. Kau janji akan selalu ada bersamaku. Jangan tinggalkan aku. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, dan seorang pria dewasa yang sedang lewat segera mendekat. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya pria itu sambil memeriksa keadaan Hart. Dia pingsan. Tolong bantu saya membawanya ke rumah, jawab Lovely dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk dan dengan hati-hati mengangkat tubuh Hart. Lovely mengikuti di belakangnya, masih menangis dan menggenggam erat tangan Hart. Di rumah Lovely, ibunya segera bertindak cepat. Bawa dia ke sofa, seru ibu Lovely sambil menyiapkan kain basah dan air. Lovely duduk di lantai, masih terisak, sementara ibunya menyeka wajah Hart yang pucat. Dia hanya kelelahan Lovely. Jangan terlalu khawatir, kata ibunya dengan suara menenangkan. Lovely mengangguk, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Setelah beberapa saat, Hart perlahan mulai membuka matanya. Lovely, bisiknya lemah. Lovely segera mendekat, menggenggam tangannya erat. Hart, kau membuatku takut setengah mati. Hart mencoba tersenyum, meskipun bibirnya masih pucat. Maaf, aku tidak ingin membuatmu khawatir. Lovely mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Kalau kau merasa tidak enak badan,
Jangan memaksakan diri. Aku nggak akan marah kalau kau bilang ingin istirahat, Hart. Hart menatap Lovely dengan tatapan lembut. Aku hanya tidak ingin mengecewakanmu. Lovely terdiam, lalu memeluk Hart pelan. Bodoh. Kau tidak pernah mengecewakanku. Yang aku inginkan cuma kau sehat. Hari itu menjadi pelajaran bagi mereka berdua. Lovely belajar bahwa mencintai juga berarti peduli pada kesehatan orang yang disayanginya, sementara Hart menyadari bahwa menunjukkan kelemahan bukan berarti kehilangan kepercayaan. Setelah Hart pulih, mereka duduk berdua di teras rumah Lovely, menikmati teh hangat yang dibuatkan oleh ibunya. Mulai sekarang, kau harus janji tidak akan menyembunyikan apapun dariku, kata Lovely sambil menatap Hart dengan serius. Hart tersenyum kecil. Aku janji. Dan kau juga harus janji tidak akan menangis seperti itu lagi. Aku tidak tahan melihatmu sedih. Lovely tertawa kecil, meskipun matanya masih sedikit merah. Kalau kau tidak membuatku panik lagi, aku janji. Mereka saling tersenyum, merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat setelah melewati momen penuh emosi itu. Malam itu, rumah Lovely hening. Setelah hari yang melelahkan karena mengurus Hart yang pingsan, Lovely akhirnya tertidur pulas di kamarnya. Lampu mejanya masih menyala, buku diarinya terbuka, dan gambar Hart yang digambar khusus untuknya tergeletak di atas bantal. Ibunya, yang sedang memeriksa keadaan rumah, mendapati pintu kamar Lovely terbuka. Dengan langkah pelan, ia masuk untuk mematikan lampu dan menutup pintu. Namun, matanya tertarik pada gambar yang tergeletak di bantal. Gambar itu membuatnya tersenyum kecil. Sebuah karikatur lucu Lovely sedang memegang telepon dengan ibunya yang terlihat marah di latar belakang. Anak ini, gumannya sambil menggeleng pelan. Kemudian, ia melihat buku diari yang terbuka di meja dekat tempat tidur Lovely. Awalnya, ia ragu untuk membaca, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mendekati meja, membuka diari itu, dan mulai membaca. Tulisan Lovely di diari itu membuat hati ibunya terenyuh. Hart bukan hanya teman atau pacar biasa. Dia seperti bagian dari hidupku yang tidak bisa digantikan. Cara dia tertawa, cara dia menggambar, bahkan caranya mengetuk telepon dengan kode Morse agar tetap bisa berbicara denganku, semuanya terasa istimewa. Aku takut kehilangan dia. Saat dia pingsan hari ini, rasanya seperti dunia berhenti sesaat. Aku ingin dia tahu betapa pentingnya dia untukku. Ibu Lovely menutup diari itu dengan hati-hati, menghela napas panjang. Ia tahu putrinya sedang merasakan cinta pertamanya, sebuah rasa yang tulus dan penuh kejujuran. Keesokan paginya saat sarapan, Ibu Lovely memulai percakapan dengan nada santai. Lovely, tadi malam ibu masuk ke kamarmu. Kamu lupa mengunci pintu, katanya sambil menyendokkan nasi ke piring Lovely. Lovely yang sedang mengunyah roti langsung berhenti. Oh iya? Maaf Bu. Aku capek banget kemarin. Ibunya mengangguk. Ibu lihat ada gambar lucu di tempat tidurmu. Gambar dari Hart ya? Lovely tersipu. Iya, itu Barta. Aku kasih dia puisi, dia kasih gambar itu. Ibunya tersenyum, lalu dengan nada lembut bertanya. Lovely, apa kamu sayang sekali sama Hart? Lovely terdiam sejenak, menunduk, lalu mengangguk pelan. Iya Bu, aku sayang sekali sama dia. Ibu Lovely menyentuh tangan anaknya dengan lembut. Ibu baca diari kamu tadi malam. Lovely langsung tersentak, wajahnya memerah. Ibu baca? Iya, dan ibu bisa lihat betapa tulusnya perasaanmu untuk Hart. Ibunya berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Ibu tidak melarang kamu dekat dengan dia, tapi kamu harus tahu kalau cinta itu bukan hanya tentang perasaan yang indah. Ada tanggung jawab juga di dalamnya. Lovely menatap ibunya dengan bingung. Tanggung jawab? Ya, jawab ibunya. Tanggung jawab untuk saling menjaga. Kamu harus memastikan hubungan kalian tidak membuat kalian lupa pada hal-hal penting, seperti sekolah atau keluarga. Dan yang paling penting, kamu harus saling mendukung, bukan membebani. Lovely mengangguk pelan. Aku mengerti Bu. Aku janji akan menjaga semuanya tetap seimbang. Ibunya tersenyum, lalu menambahkan. Dan satu lagi, jangan lupa kunci pintu kamarmu kalau tidur. Siapa tahu nanti ada yang menggambar wajahmu saat tidur, dan gambar itu jadi barter berikutnya. Lovely tertawa,
Merasa lega karena ibunya tidak memarahi, melainkan memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Hari itu sepulang sekolah, Lovely pulang dengan senyum cerah di wajahnya. Ia merasa lebih lega setelah percakapannya dengan ibunya pagi tadi. Di dapur, ia melihat ibunya sedang memotong sayur untuk makan siang. "Bu." Lovely memanggil dengan nada ceria, lalu mendekat. "Iya nak, kenapa senyum-senyum begitu?" Ibunya bertanya sambil tersenyum kecil, setengah sibuk dengan bumbu di talenan. Lovely menarik kursi dan duduk di dekat ibunya. "Bu, aku ingin bilang terima kasih karena sudah mengerti aku dan Hart." Ibunya menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap Lovely. "Ibu hanya ingin kamu bahagia, Lovely, tapi ada syaratnya." Lovely sedikit cemas. "Syarat apa, Bu?" "Syaratnya, kamu sering ajak Hart ke sini. Biar ibu bisa kenal dia lebih baik. Kalian juga bisa main di rumah, makan bersama, atau mungkin ibu bisa ajarkan kalian memasak." Lovely langsung tersenyum lebar dan memeluk ibunya erat. "Beneran, Bu? Hart boleh sering ke sini?" Ibunya terkekeh. "Tentu saja. Tapi dia juga harus sopan dan bantu-bantu di rumah ya. Jangan cuma datang untuk makan." Lovely tertawa kecil. "Hart pasti mau, Bu. Dia anak yang baik kok." Setelah itu, Lovely mencium pipi ibunya dengan hangat. "Terima kasih Ibu. Ibu yang terbaik." Beberapa hari kemudian, Lovely menyampaikan pesan itu kepada Hart. "Hart, ibuku bilang kau harus sering ke rumahku," ujar Lovely saat mereka duduk di taman sepulang sekolah. Hart mengerutkan dahi, sedikit terkejut. "Ke rumahmu? Serius?" Lovely mengangguk antusias. "Iya, ibu ingin kita bermain, makan, dan bahkan memasak bersama." Hart tersenyum, meskipun tampak sedikit canggung. "Aku nggak tahu apa aku bisa masak, tapi kalau itu permintaan ibumu, aku akan datang." Lovely menepuk bahu Hart. "Jangan khawatir, aku akan ajari kau. Kita pasti seru-seruan di dapur." Hari pertama Hart datang ke rumah Lovely secara resmi, suasana penuh kehangatan. Ibunya menyambut Hart dengan senyum ramah. "Hart, selamat datang di rumah kami. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri." "Terima kasih Tante. Ini kali kedua saya datang Tante, yang pertama dalam keadaan pingsan," jawab Hart sambil nyengir. Ibu Lovely tertawa terbahak-bahak. Lovely mencubit pinggang Hart sambil tertawa. Lovely langsung menarik tangan Hart. "Ayo kita ke dapur. Ibu mau ajari kita bikin bakwan." Di dapur, suasana penuh gelak tawa. Hart yang awalnya kikuk dengan adonan bakwan mulai menikmati prosesnya. Lovely membantu memandu Hart, sementara ibunya memberi arahan dari samping. "Hart, kau harus goreng bakwan ini dengan hati-hati, jangan sampai terlalu lama," kata Lovely sambil tersenyum. Hart menatap Wajan dengan ekspresi serius, lalu bercanda. "Kalau gosong, aku bilang saja ini gaya baru. Bakwan crispy ala Hart." Lovely tertawa keras, begitu juga ibunya. "Kau ini Hart. Untung Lovely sabar sama kelakuanmu." Setelah selesai memasak, mereka makan bersama di meja makan. "Bakwan buatan Hart ternyata enak juga," kata ibunya Lovely sambil tersenyum. Hart menggaruk kepalanya. "Ah, itu pasti karena Lovely yang ajari aku Tante." Lovely hanya tertawa kecil, merasa senang Hart mulai merasa nyaman di rumahnya. Setelah makan, Hart membantu Lovely mencuci piring di dapur. "Kau tahu Hart," kata Lovely sambil menyeka piring. "Aku merasa sangat bersyukur ibuku suka padamu." Hart menatap Lovely dengan lembut. "Aku juga bersyukur punya pacar seperti kau Lovely. Dan ibumu, dia luar biasa." Lovely tersenyum manis, lalu berkata pelan. "Jangan lupa, kau juga luar biasa." Hari itu menjadi awal kebiasaan baru mereka. Rumah Lovely bukan lagi sekadar rumah baginya, tapi juga tempat di mana Hart dan Lovely bisa berbagi tawa, belajar, dan memperkuat ikatan mereka. Lovely merasa hubungan mereka tidak hanya tumbuh di antara mereka berdua, tapi juga mulai diterima oleh orang-orang di sekitar mereka. Ia belajar bahwa cinta juga membutuhkan pengertian dan dukungan, tidak hanya dari pasangan, tapi juga dari keluarga.